Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Miladia, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Sumberan, Kelurahan Triharjo, Kapanewon, Wates, Kabupaten Kulon Progo. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2024 kategori 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja secara luring di SD Negeri Sumberan. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram dengan model PBL, Problem Based Learning. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Sakit. Sakit. Sikat. Lagi. Taruh lagi. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikat. Oke, terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Oke, kalian tahu apa itu halal? Apa halal? Apa halal itu yang boleh atau yang tidak? Boleh. Yang boleh. Kalau haram? Ya. Oke. Ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menjelaskan definisi halal dan haram. Kalau kalian sudah belajar
Najisnya besar. Oke, lanjut ya. Nah ini dalil atau dasar hukum halal dan haram. Dalam Al-Quran ada pada surah Al-Ma'idah. Kalau Mbak Maya dibaca Mbak Maya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyiban ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sekalian artinya? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah padamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-Maidah ayat 80. Oke, terima kasih. Jelas di sini guys, kita tidak boleh menghukumi sesuatu yang halal menjadi haram atau yang haram menjadi halal. Sudah dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik dan yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi dalilnya satu Al-Quran. Dalam Al-Quran ada pada surah Al-Ma'idah salah satunya deh. Yang lainnya masih banyak, tapi yang salah satu disebutkan ada di Al-Ma'idah ayat 87. Dalil yang kedua yaitu dalil Al-Hadis. Al-Hadis itu apa? Hadis adalah segala sesuatu, baik itu perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Jadi gini anak-anak, Nabi Muhammad itu Nabi manusia yang paling mulia ya. Beliau sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Beliau tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan setiap tingkah lakunya itu akan menjadi teladan bagi umatnya. Nah, apapun yang dilakukan Nabi, apapun yang diucapkan Nabi, apapun yang menjadi persetujuan Nabi, itulah yang dinamakan hadis. Paham ya? Kalau Al-Quran kan yang dikatakan atau yang berfirman adalah Allah. Kalau hadis siapa? Nabi Muhammad. Oke. Adapun hukum dalil atau dalil hukum haram dan halal, yang ketiga adalah ijtihad ulama. Siapa sih ijtihad ulama yang ada di Indonesia? Misalnya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Di luar negeri juga pasti ada majelis seperti MUI yang di situ bisa memberikan izin apakah makanan ini halal atau haram, apakah makanan ini boleh beredar maupun tidak boleh beredar, baik itu makanan maupun obat-obatan. Terus maupun. Nah, ijtihad itu apa? Segala upaya atau usaha, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan ya, daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum syariat. Jadi kalau Al-Quran tadi yang berfirman Allah, yang kalau Al-Hadis adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad, kalau ijtihad ini adalah manusia biasa, tapi manusia itu ngalim, tahu ngalim? Pinter banget secara ilmu agama, dia mumpuni, dan itu menjadi satu kesatuan, kumpulan orang-orang yang pintar agama se-Indonesia. Makanya bersatu menjadi MUI. Tidak ada di MUI itu orang yang nggak bisa baca Al-Quran, mungkin pasti bisa baca Al-Quran, bisa baca kitab. Kalau hukum-hukum agama secara mendetil, karena sudah dipilih, beliau adalah seorang kiai, seorang ustadz, alim ulama. Nah, apa yang menjadi ketetapan mereka itu termasuk adalah ijtihad. Paham ya? Nah, jadi dalam hukum halal dan haram ada 3, yaitu yang pertama apa? Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Pengertian dan
Yang ketiga, proses pembuatannya atau proses sesuatu itu menjadi bisa dimanfaatkan. Dan hal ini ya sebab-sebab halal dan haram. Mari kita pelajari satu-satu. Yang pertama, zat asal. Maksudnya adalah benda itu sendiri memang sudah asli haram.
Oke, terima kasih. Silakan Mas Jafar dan Mas Latif. Ya. Rahman adalah seseorang tentara yang sedang melakukan pendidikan. Dia bersama-sama teman yang sedang melakukan pendidikan dilibatkan di sebuah pelosok Indonesia yang berada di hutan belantara. Setelah beberapa hari, Rahman dan teman-temannya menghabiskan bekal. Mereka akhirnya berburu dengan liar dan mendapatkan seekor ular. Jika mereka tidak memakannya, yang akan terjadi taruhannya adalah nyawa karena kelaparan. Sedangkan mereka tidak menemukan hewan yang lain. Bagaimana hukum yang jelaskan pendapatmu? Boleh, karena tidak ada hewan lain selain itu, dan tidak boleh melebihi batas, dan Allah Maha Pengampun. Oke, terima kasih Mas Latif dan Mas Jafar. Selanjutnya kelompoknya Mbak Hasna. Silakan. Ayo silakan. Burung Mini memiliki anggota keluarga 5 orang, yang 2 diantaranya adalah bayi kembar yang berusia 1 tahun, sehingga banyak sampah pampers yang membutuhkan tempat pembuangan. Namun, kondisi Kulon Progo sedang darurat sampah, sehingga setiap sampah dikelola sendiri. Burung Mini tidak mungkin bisa mengelola, dikarenakan kesibukan dan waktu yang tidak ada, maka dia selalu memerintahkan suaminya untuk membuang sampah di sungai. Agar tidak ketahuan orang, ia membuangnya pada malam hari. Bagaimana hukum berlaku tersebut? Termasuk pada sebab apa diperbolehkan atau tidak berlaku tersebut? Jelaskan pendapatmu. Tidak diperbolehkan. Seharusnya burung Mini tidak melakukan hal seperti ini. Dan sebaiknya burung Mini menyetor sampah ke bank sampah atau dibakar. Terima kasih. Terima kasih kelompok Mbak Hasna, Mbak Kamaya, dan Mbak Rara. Untuk kelompok terakhir, kelompoknya Mbak Nabila dan Mbak Maya. Silakan. Ayo lanjut. Dia adalah seorang pemuda yang pemberani. Dia memiliki tetangga yang sudah tua renta dan tidak bisa bekerja. Rudi mencuri beras dan mie instan di salah satu toko kelontong. Namun hasil curian itu disedekahkan kepada kakek tua tersebut. Bagaimana hukum barang tersebut? Berikan alasanmu. Hukum barang tersebut haram karena barang tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Rudi. Walaupun perilakunya baik, Rudi akan tetap mendapatkan dosa. Terima kasih.